Perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Sakit, NIM 230 10 1130 130 150. Kenalkan, saya Alvin Kira, NIM 23010 117 Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Mutakin dengan NIM 230111111376. Perkenalkan, nama saya Elvira Dona Suryati, NIM 230111117130109. Perkenalkan, saya Federica Marcella, NIM 230101117130114. Nama saya Zana Gladia Ratna, NIM 2301117130082. Perkenalkan, nama saya Nur Fatina, NIM 2301101111300. Hari ini kita akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak, ruminansia, dan unggas beserta hormon-hormon yang sangat berperan dalam reproduksi ternak. Nah, apa itu anatomi dan fisiologi reproduksi ternak? Anatomi reproduksi ternak adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, letak, dan bagian-bagian organ reproduksi ternak. Sedangkan fisiologi reproduksi ternak adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan cara kerja organ-organ reproduksi ternak dalam menjalankan tugasnya. Teman-teman sudah tahu belum organ-organ reproduksi pada ternak ruminansia dan unggas terdapat perbedaannya loh. Untuk itu, simak video berikut agar kalian bisa belajar tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Oke, di sini ada alat dan bahan untuk praktikum acara 1 mengenai anatomi fisiologi reproduksi ternak. Yang pertama ada glove. Oke, kemudian yang kedua ada label organ. Kemudian yang ketiga ada organ reproduksi ternak yang sudah diawetkan menggunakan formalin. Untuk ini adalah organ reproduksi babi betina. Kemudian yang kedua ada organ reproduksi babi jantan. Kemudian yang ketiga ada organ reproduksi unggas jantan. Kemudian selanjutnya ada organ reproduksi unggas betina. Organ reproduksi ruminansia jantan terdiri dari 3 bagian, yang itu organ kelamin primer, yaitu testis dan penis. Kelenjar kelamin pelengkap terdiri dari kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper, serta saluran-saluran lainnya yaitu epididymis dan vas deferens. Pada bagian pertama yang akan kami bahas yaitu testis. Testis merupakan organ yang berada di luar tubuh ternak yang berbentuk seperti biji kacang tanah dan tersusun oleh tubulus seminiferus, jaringan interstitial, dan diselimuti dengan tunika albumin. Sel interstitial merupakan jaringan ikat longgar dengan fibroblast dan sel fibrosit, di mana terdapat sel Leydig di dalamnya yang menghasilkan hormon testosteron. Fungsi testis sendiri yaitu sebagai penghasil hormon androgen dan spermatozoa. Bagian kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi ternak jantan yang terletak di antara testis dan vas deferens. Epididymis sendiri memiliki 5 fungsi utama, yaitu sebagai tempat pematangan sperma, reabsorpsi sperma, konsentrasi sperma, transportasi sperma, dan tempat penyimpanan sperma. Lanjut bagian ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran reproduksi jantan yang terletak di antara epididymis dan ampula, yang tersusun dari sel epitel kolumnar berlapis semu dan dibungkus oleh lapisan otot longitudinal.
Fungsi vas deferens sendiri yaitu mentransportasikan spermatozoa dari epididymis ke ampula. Untuk kelenjar kelamin pelengkap yaitu terdiri dari kelenjar vesikula seminalis. Kelenjar vesikula seminalis yaitu sepasang kelenjar yang terletak pada bagian dorsal vesikula dan memiliki fungsi sebagai pemberi nutrisi pada sperma. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang terletak di antara kelenjar vesikula dan kelenjar Cowper yang memiliki fungsi mensekresi zat yang berisikan enzim untuk menambah volume serta sebagai penambah bau spermin. Dan yang terakhir yaitu kelenjar Cowper, merupakan kelenjar yang berbentuk avoid yang terletak pada bagian ventral dan memiliki fungsi sebagai penetral keasaman yang diakibatkan oleh urin yang tertinggal di uretra. Selanjutnya yaitu penis. Penis merupakan organ kelamin jantan terluar yang terdiri dari flexura sigmoid, RPM yaitu refractory penis muscle, and propitium. Flexura sigmoid yaitu penis yang berbentuk huruf S yang berperan sebagai pemberi bentuk pada penis. RPM atau refractory penis muscle merupakan sepasang otot daging licin yang berperan memanjang saat refleks, memanjang dan memendek ukuran penis saat terjadi kontraksi. Serta preputium merupakan kulit tipis kelanjutan dari kulit abdomen yang berperan sebagai pembungkus atau penutup penis. Fungsi penis yaitu sebagai penyalur semen oleh penis ke dalam organ reproduksi betina. Organ reproduksi ruminansia betina terdiri dari 6 bagian, yaitu ovarium, oviduct, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Organ reproduksi yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan organ paling dalam dari sistem reproduksi ternak betina yang berbentuk bulat dan terletak pada rongga perut sebelum oviduct. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur dan hormon reproduksi pada ternak betina. Organ berikutnya yaitu oviduct. Oviduct merupakan saluran kecil yang terdiri dari infundibulum, ampula, dan isthmus. Infundibulum berbentuk saluran kecil yang berfungsi sebagai penangkap ovum dan terletak terpisah dari ovarium. Sedangkan ampula dan isthmus bergabung pada ampullary isthmus junction sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Ovum yang telah dibuahi akan disalurkan menuju uterus. Uterus merupakan saluran berstruktur muskuler yang terletak setelah oviduct dan berfungsi untuk menerima, menutrisi, serta melindungi fetus. Uterus terdiri dari 3 bagian yaitu kornua yang berperan dalam proses implantasi, korpus yang berperan dalam perkembangan embrio, serta serviks sebagai mulut uterus. Serviks berbentuk sphincter yang memisahkan uterus dengan vagina. Panjang serviks berkisar antara 5-10 cm dengan diameter antara 2-6,5 cm. Saat inseminasi buatan dilakukan, peletakan semen dilakukan pada cincin serviks keempat, dikarenakan pada posisi tersebut persentase keberhasilan bunting tinggi. Saat ternak birahi, serviks akan terbuka lebar dan mengeluarkan lendir yang diproduksi oleh sel mukosa. Fungsi organ ini adalah melindungi masuknya bakteri maupun masuknya bahan-bahan asing yang dapat menyebabkan kontaminasi. Organ berikutnya yaitu vagina. Vagina adalah organ reproduksi berbentuk tabung yang terletak setelah serviks dan sebelum vulva. Vagina berfungsi sebagai tempat terjadinya kopulasi saat perkawinan secara alami dan saluran pengeluaran fetus saat kelahiran. Organ berikutnya yang merupakan bagian terluar dari organ reproduksi sapi betina adalah vulva. Vulva memiliki bentuk lapisan dan terbagi atas beberapa bagian.
yaitu labia mayora, labia minora, commissura dorsalis, ventralis, dan klitoris. Dari vulva, kita dapat mengetahui jika sapi sedang dalam masa birahi. Ciri-cirinya yaitu vulva membengkak, terasa hangat, mengeluarkan lendir, dan memerah. Sistem reproduksi unggas jantan terdiri dari dua testis yang terletak pada dorsal area rongga tubuh, dekat bagian akhir anterior ginjal. Testis tidak pernah turun ke dalam skrotum eksternal seperti pada mamalia. Bentuknya elipsoid dan berwarna kuning terang. Testis terdiri dari sejumlah besar saluran kecil yang bergulung-gulung dan dari lapisan-lapisannya dihasilkan sperma. Testis terbungkus dari dua lapisan tipis transparan, lapisan albumin yang lunak. Bagian dalam testis terdiri dari tubulus seminiferus yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis dan jaringan interstitial yang terdiri atas sel glandular atau sel Leydig, tempat disekresikannya hormon steroid, androgen, dan testosteron. Saluran tubulus seminiferus akhirnya menuju ke vas deferens, yaitu sebuah saluran yang berfungsi mengalirkan sperma dari tubuh. Masing-masing vas deferens bermuara ke dalam sebuah papila kecil yang bersama berperan sebagai organ intromitment. Saluran vas deferens ini akhirnya bermuara di kloaka pada daerah proctodeum yang bersebelahan dengan urodeum dan coprodeum. Di dalam saluran vas deferens, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Pemasakan dan penyimpanan sperma terjadi pada 65% bagian distal saluran deferens. Alat kopulasi pada unggas berupa papila atau penis yang mengalami rudimenter. Pada papila ini diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Sebutan organ rudimenter pada unggas tidak ada hubungannya dengan vas deferens dan letak di bagian ventral median, salah satu lipatan melintang pada kloaka. Organ ini merupakan organ rudimenter atau proseus jantan yang digunakan pada pembedaan jenis kelamin pada anak ayam berdasarkan pengamatan pada kloaka. Anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak unggas betina. Yang pertama adalah ovarium. Fungsi dari ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, yaitu progesteron dan estrogen, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Yang kedua adalah oviduct, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum memiliki panjang 9 cm dengan fungsi menangkap ovum yang masak. Bagian ini sangat tipis dan mensekresikan sumber protein. Kuning telur berada di bagian ini, berkisar 15-30 menit. Magnum adalah bagian yang terpanjang dari oviduct, kurang lebih 33 cm. Magnum berfungsi mensekresikan putih telur, kental dan cair. Kuning telur berada di magnum untuk dibungkus dengan putih telur selama kurang lebih 3,5 jam. Isthmus, fungsi dari isthmus adalah mensekresikan membran atau selaput telur. Panjang saluran isthmus adalah 10 cm dan telur berada di sini berkisar 1 jam 15 menit atau sampai 1,5 jam. Kemudian uterus. Pada bagian ini terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur, kemudian terbentuknya kerabang atau cangkang telur. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 20-21 jam. Kemudian organ selanjutnya adalah vagina. Nah, di bagian ini hampir tidak ada sekresi di dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan kutikula. Telur melewati vagina dengan cepat, kurang lebih 3 menit, kemudian dikeluarkan atau oviposition, dan 30 menit setelah peneluran akan kembali terjadi ovulasi. Organ yang terakhir adalah kloaka, yaitu tempat pengeluaran telur hasil dari proses ovulasi. Nah, itu dia ya teman-teman. Kesimpulannya adalah organ-organ reproduksi pada ternak mempunyai struktur dan fungsinya masing-masing yang saling berhubungan. Cukup sekian video dari kami.
Jangan lupa like dan subscribe ya jika teman-teman suka video kami. Kalau teman-teman ada kritik dan saran, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.